Pemirsa, tak terima terjaring razia protokol kesehatan, pengguna jalan protes dan terlibat adu mulut dengan petugas. Sementara pengguna jalan yang lain nekat putar arah dan melawan arus lalu lintas. Sejumlah pengendara ini nekat putar balik dan melawan arus lalu lintas saat mengetahui ada razia protokol kesehatan yang digelar petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Satpol PP Kota Binjai. Tak semua berhasil menghindar. Sepasang muda-mudi diadang petugas saat berusaha kabur. Tak terima terjaring razia, pelanggar ini malah marah dan menantang petugas. Dalam razia protokol kesehatan, belasan pelanggar tertangkap dan dijatuhi sanksi. Agar jera, mereka dijatuhi sanksi sosial di hadapan warga dan pengguna jalan yang melintas. Tak hanya di jalan raya, razia juga digelar di taman yang dipenuhi warga. Petugas mendapati masih banyak warga yang abai tak mengenakan masker. Karenanya petugas menjatuhkan sanksi sosial bagi warga yang kedapatan melanggar. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia, proporsi dari anak-anak yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia total sekitar 11,3%. Sementara peneliti dari Australia mengatakan anak kecil dapat mengembangkan respons kekebalan terhadap COVID-19 meski sudah terpapar virus corona SARS-CoV-2 dari orang dewasa. Menurut data Satgas COVID-19 per 19 November 2020, total kasus positif COVID-19 di tanah air sebanyak 2,6%-nya merupakan kelompok usia 0-5 tahun dan 8,7% berada di usia 6 hingga 18 tahun. Artinya 1 dari 10 orang terinfeksi COVID-19 adalah anak atau di bawah usia 18 tahun. Anak-anak tersebut mayoritas bergejala ringan hingga tanpa gejala. Namun 2% pasien anak yang terinfeksi COVID-19 sakit kritis dan dirawat di dalam ICU. Sementara di negeri kanguru Australia ada kasus unik. 3 orang anak dinyatakan negatif terinfeksi virus corona meski melakukan kontak dekat dengan orang tuanya yang positif COVID-19. Salah satu anak bahkan ada yang tidur satu ranjang dengan orang tuanya yang menderita COVID-19. Penelitian dipimpin Murdoch Children Research Institute dan diterbitkan di Nature Communication menyatakan 3 anak kecil itu berhasil mengembangkan respon kekebalan dan antibodi terhadap COVID-19 meski sudah terpapar virus corona SARS-CoV-2 dari orang dewasa. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 anak di Australia negatif terinfeksi virus corona meski orang tua mereka positif COVID-19. Dan untuk membahas kekebalan anak terhadap COVID-19, sudah bergabung bersama kami epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Selamat siang waktu Jakarta, Mas Diki. Selamat sore waktu Australia, Mbak Lista dan Mas Davi. Ya, Mas Diki, sebenarnya faktor apa sih yang membuat ketiga anak ini bisa kebal dari virus corona? Jadi ini untuk difahami ya bahwa ini satu kejadian yang langka ya, bukan satu kejadian yang umum ditemukan, sehingga saat ini di Melbourne, tepatnya di Melbourne, sedang dilakukan kajian penelitian. Jadi syukurnya keluarga ini mau terlibat dalam proses penelitian yang sangat penting ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, dan ini diperkirakan akan perlu waktu sampai setahun ke depan nih untuk terus diamati, karena memang dari data yang ada antibodinya ada ya, responnya bahwa dia itu terinfeksi, tapi ketika dites itu negatif ya, tidak terdeteksi ya. Ini sesuatu yang menjadi satu pertanyaan dari para ahli juga, dan ini tentu saat ini belum ketemu jawabannya seperti apa. Namun sekali lagi ini bukanlah satu hal yang bisa menjadi pembenaran bahwa oke, anak itu aman, karena tadi kan juga kita tahu di Indonesia ya kurang lebih 11%, dan ini data-data di negara-negara yang prevalensi atau laju
transmisi COVID-19-nya tinggi, umumnya infeksi pada anak di kisaran 10 atau 11%, seperti di Amerika, India, Brazil, dan termasuk Indonesia. Ini menggambarkan bahwa secara umum ya anak tetap punya resiko yang sama dengan orang dewasa. Adapun kasus yang saat ini terjadi di Melbourne ini, Australia ini sedang kita tunggu hasil penelitian dari tim riset di Melbourne Uni sana. Baik, artinya penelitian memang sudah dilakukan terhadap 3 anak tersebut. Tapi pada umumnya, Mas Diki, ini apa sih faktor apa sebenarnya yang bisa membentuk seorang anak ini memiliki imunitas yang tinggi? Apakah dari lingkungannya, apa asupannya, atau seperti apa pada umumnya? Pada umumnya kalau kebetulan saya juga dokter dan juga terutama terlibat di pengendalian penyakit menular ya. Kalau kita lihat ya, untuk anak ini dari sisi organ tubuh ya, tentu ada kekhasan ya, itulah yang membuat kenapa anak ini harus ada dokter khusus ya untuk menangani penyakit pada anak ini, karena ada banyak kekhususan dan respon yang mempengaruhi ya seorang anak itu terhadap infeksi tentu dipengaruhi oleh dari mulai ya genetik, kemudian juga dari termasuk imunitas dari suplai asupan gizi, imunisasi dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan menjadi dasar bagaimana si anak ini merespon satu infeksi. Dan satu hal lagi yang membedakan terutama di negara-negara maju adalah dari sisi sanitasi, hygiene yang juga jauh lebih baik tentu dibanding negara-negara berkembang. Ini yang membuat kenapa katakanlah di negara-negara yang terkendali pandeminya seperti Australia, salah satu faktor yang menyebabkan kenapa mereka kasus anaknya relatif kecil, selain test positivity rate yang juga sudah memenuhi standar WHO, dari sisi pengendalian pada anak ini relatif jauh memadai, termasuk dari jumlah cakupan testing dan juga infrastruktur pendukung ya, dari misalnya tadi yang saya sampaikan sanitasi dan hygiene. Namun dari sisi secara umum sekali lagi respon anak ini ya kurang lebih sama dengan dewasa ketika menghadapi penyakit yang baru seperti halnya COVID-19 ini, yang sekali lagi masih banyak hal yang belum kita ketahui secara mendetail bagaimana respon pada setiap kelompok usia ini. Ini yang saya sendiri belum bisa menyampaikan begitu banyak karena belum banyak hasil riset. Baik, terima kasih banyak Mas Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Tetap jaga kesehatan Mas, dan terima kasih sudah berbincang bersama Ainus Siang. Pemirsa, dukung penegakan hukum dan keamanan, warga kirimkan karangan bunga untuk Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Ainus Siang akan segera kembali.